sancang karakter tua teman-teman. Nah, ini dari muka baliknya teman-teman ya. Nah ini loh, bisa dilihat ya karakter tuanya. Nah ini untuk benjol-benjolnya ini kalau tumbuh sering diambil teman-teman daunnya ya, dipakai kuku gini ya, bekas-bekas potongan. Nah ini menambah kesan tua ya. Ini proses 4-5 tahunan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini, selalu di pot teman-teman ya, tapi potnya tidak dalam. Ini karena dalam sudah mau kita proses jadikan bonsai teman-teman ya. Kalau seperti ini masih bahan lah. Jadi untuk membuat bahan kesan tua, kita kasih pot yang tipis panjang, pot yang tipis agak lebar lah, jadi jangan terlalu sempit. Potnya agak lebar, terus dia tidak, dan jangan memakai pupuk kimia teman-teman ya, pakai pupuk organik saja ya. Soalnya kalau kita pakai pupuk kimia mungkin itu sama aja mempercepat ya. Jadi memang proses pembikinan bonsai itu memang banyak teori teman-teman ya. Mau tua batangnya dulu atau mau jadi atasnya dulu ya, itu tergantung si pembikin. Kalau kita mau menuakan batang-batang gini kayak gini teman-teman ya, prosesnya di pot, terus di tempatnya full panas, potnya pun tipis tapi lebar ya. Nah ini teman-teman contohnya ya, jadi potnya tipis tapi lebar. Ini pun tempatnya di dak rumah teman-teman ya, panas ya tempatnya ya. Nah bisa dilihat ini. Nah ini potnya tipis tapi lebar. Nah seperti ini teman-teman ya, itu pun tidak tempatnya panas ya. Ini bonsai sancang rasa santigi teman-teman ya. Kalau sekilas kita lihat dari jauh kayak bukan sancang ya, apalagi nanti kalau semuanya sudah pecah-pecah gini teman-teman. Luar biasa ini, dari kecil dibentuk. Yang hebat itu karakternya tuanya, jadi batangnya kayak santigi ya. Nah bisa dilihat ya, pecah-pecah kayak gini. Ini prosesnya lama teman-teman membuat seperti ini ya. Ini juga hampir mirip santigi ini karakter batangnya, bisa dilihat. Itu juga teman. Ini program memang untuk demek teman-teman. Ini juga liuk-liuk. Yang luar biasa itu karakter tuanya. Nah terus dia bisa benjol-benjol kayak gini teman-teman. Ketika diproses ditekukan, dia pasti banyak tumbuh mata tunas. Nah akhirnya mata tunas itu diambil terus ya, jadi diputik ya, akhirnya jadi berkarakter kayak santigi ini, bisa dilihat. Nah, kayak serut ini juga teman-teman. Ini proses pembikinannya tidak rumah di atas, jadi serut kalau tempatnya panas bisa seperti ini. Karakter tuanya itu luar biasa tuh. Rantingannya juga rapet ya, soalnya dia tidak terlalu subur ya. Kalau dia di ground di tanah, otomatis pertumbuhannya subur. Jadi untuk merapatkan mata tunas ini tidak seperti ini ya. Nah pengerjaan bonsai serut ini dulunya di pot teman-teman ya, di pot di dak atas rumah, jadi bawah panas atas panas. Makanya kalau teman-teman ingin bikin serut yang memang mata tunas perantingannya rapet kayak gini, dibikin di pot terus ditaruh tempat yang full panas
kalau bisa di dak atas rumah kalau punya dak ya, seperti karakter sancang ini juga teman. Jadi meskipun ini dari budidaya sudah karakter tuanya kayak ngalang-alai dangkelan ya, ngalang-alai proses dangkelan dari alam, luar biasa ini. Nah, ini bisa dilihat pecah-pecahnya ini loh yang luar biasa, luar biasa teman. Ini juga proses lama teman-teman ya, 4-5 tahunan masih seperti ini ya. Tapi kalau batangnya kita tumbuh subur, tidak di atas dak, dan potnya lebih besar, nggak sampai 5 tahun teman-teman. Tapi ketuaannya ini tidak seperti ini ya, kalau subur halus pasti. Nah, ini untuk Cretera bonsai luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini, proses di pot dan di dak rumah ya. Jadi kalau mau membuat kerak seperti ini teman-teman, potnya itu lebih bagus jangan dalam ya. Nah ini kan dalam, ini soalnya sudah proses mau untuk kita konsep untuk kita jadikan ya. Jadi kalau mau proses seperti ini, potnya tipis tapi lebar teman-teman ya. Potnya tipis tapi lebar, jadi nggak tebel dalam ya. Kalau tebel dalam gini subur, tetap subur teman-teman meskipun di tempatnya panas ya. Pecah-pecah luar biasa ini. Sudah mirip Santiki ya kalau dari jauh teman-teman ya.